Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Priwat Ala Faiz. Yuk bareng-bareng di video kali ini kita akan membahas soal terbaru, TWK terbaru sesuai dengan SKD tahun 2021 ya. Ya, bisa disebut soal-soal yang sesuai dengan FR ya teman-teman ya. Semoga ini ngebantu kalian, karena aku akan bahas banyak ya. Nanti di video berikutnya juga bakal bahas banyak, terutama di TWK. Kenapa kita di TWK? Karena kemarin teman-teman yang sudah tes rata-rata banyak kecil di TWK-nya. Semoga setelah kita buat video-video TWK nantinya, teman-teman bisa terbantu dan bisa lulus sebagai ASN tahun 2021. Amin. Yowes, gak usah berlama-lama, silakan teman-teman siapin alat tulis kalian dan kita kerjain soal nomor 1. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dari pengertian di atas, Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan tertentu di mana memiliki manfaat sebagai berikut, kecuali. Salah satu kesulitan di soal TWK adalah ada kata kecuali, tidak termasuk gitu kan ya. Nah, ini juga merupakan jebakan yang bisa membuat kita tergocek gitu ya. Menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Silahkan. Oke, boleh jawab di kolom komentar. Oke, nah kata kuncinya adalah harus menjadi pedoman ya. Pancasila itu harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari pengertian di atas, Pancasila memiliki fungsi dan tujuan tertentu, tapi yang kecuali. Yang A, memperkukuh kehidupan bangsa dan bernegara. Yang B, sarana pemecah masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, melahirkan gagasan dan pikiran yang baik, sebagai pembangun diri dalam menghadapi masalah hidup, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau kita baca kayaknya pilihannya bagus semua ya. Nah, ini butuh penalaran. Ini hati-hati, soal hot sih ya. Nah, kan intinya di sini Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan, ya kan? Di mana memiliki manfaat sebagai berikut. Inilah manfaatnya Pancasila itu kan ya. Nah, kecuali yang mana? Kalau A ya jelas ya teman-teman ya. Memperkukuh kehidupan berbangsa. Benar. Sarana pemecah masalah kehidupan. Benar. Menjadi sarananya gitu kan. Nah, tetapi yang C, melahirkan gagasan dan pikiran yang baik. Oke, ini kita simpan dulu yang C ya. Sebagai pembangunan diri dalam menghadapi masalah hidup. Benar banget ya. Oke, dan E, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kita lihat pembahasannya. Ya, jawabannya adalah yang C. Kenapa? Fungsi dan kedudukan dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat ya. Jadi sebagai pandangan hidup. Dari penjabaran tersebut, manfaatnya adalah yang pertama memperkukuh kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi ada sarana pemecah masalah kehidupan bangsa dan bernegara, sebagai pembangunan diri dalam menghadapi masalah hidup, dan terakhir menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itulah Pancasila sebagai pandangan hidup. Maka teman-teman jawabannya yang mana yuk? Jawabannya yang C. Di Privat Ala Faiz biasanya nomor 1 selalu yang C. Udah ya, jawab sendiri teman-teman ya. Karena C itu cinta. Woi, kayaknya kalau nggak dikasih cinta walaupun gokil gini nggak apa-apa lah, kita sertain lah ya biar jadi karakter Privat Ala Faiz ya. Semoga kita awali yang pertama dengan bismillah, yang kedua harus dengan cinta biar makin semangat belajarnya. Semoga berkah ya. Lanjut ke soal kedua. Dalam Pancasila terkandung 45 butir sifat dan sikap nasionalisme. Manusia yang bermartabat, menjunjung persamaan derajat, saling mencintai, memiliki sikap tenggang rasa, serta tidak semena-mena merupakan butir-butir Pancasila sila ke titik. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa soal-soal yang akan aku bahas ini ke depannya adalah soal-soal dari website Maxima. Itu menyediakan soal-soal hot yang super duper banget teman-teman ya. Nanti kita akan bahas ya tentang website Maxima. Sekarang kita akan coba kerjain soal nomor 2. Nah, ini masih tergolong soalnya agak mudah ya. Teman-teman tentunya tahu. Kata kunci ada di kata tenggang rasa. Tidak semena-mena ya. Kalau yang hafal boleh jawab langsung, silakan. Ya, jawabannya adalah butir kedua teman-teman, yang B gitu ya. Ini ada teman-teman di butir yang kedua, bisa teman-teman cek ya. Di butir yang kedua tuh saling mencintai, menjunjung persamaan derajat gitu kan. Tidak semena-mena, kita tenggang rasa kepada yang lain. Oke, sampai nomor 2. Silakan teman-teman koreksi karena kita bakal bahas banyak soalnya. Nanti tulis teman-teman bener berapa, salah berapa di kolom komentar ya. Lanjut.
Nah, buat teman-teman yang sedang bingung cari tempat tryout yang soal-soalnya itu sesuai dengan SKD tahun 2021 ini ya, dimana TWK-nya HOTS butuh penalaran dan pilihan jawabannya itu membingungkan, sepertinya Maxima ini cocok buat kalian. Kenapa? Karena di website Maxima ini teman-teman bakal bisa ikutan tryout dengan soal-soal yang mirip dengan soal-soal SKD tahun 2021. Kalian bisa cek ya websitenya langsung di kolom deskripsi videoku ini. Klik aja nanti langsung tampilannya seperti ini. Jadi di website Maxima ini teman-teman, kalian tinggal klik aja daftar TO di sini, atau kalau kalian pengen pilih cara daftar, nanti di situ ada videonya ya. Videonya bisa kalian klik aja, nanti bisa kalian tonton. Langsung aja kita ke daftar TO di sini. Nah, teman-teman tinggal pilih CPNS ya. Kalau UTBK juga ada. Memang Maxima ini menyediakan untuk UTBK dan CPNS. Isi aja nama kalian, silakan. Setelah diisi, teman-teman tinggal langsung klik lanjutkan. Masukkan email yang sudah kalian daftarkan tadi. Nah, beginilah tampilan dari website Maxima. Ada tryoutku, beli tryout, hasil tryout, pembahasan, dan grafik tryout. Sudah nggak usah berlama-lama ya teman-teman ya. Langsung aja kita beli tryoutnya. Dan ini ada beberapa paketnya. Yang pertama ada paket satuan, ada paket TO 456, dan ada juga paket premium combo TO 1 sampai 8. Ini harganya cuma 80.000 kalau kita ngambil paket semuanya atau paket lengkapnya. Dan gokilnya, ketika teman-teman klik ini lalu teman-teman masukin kode Alfaiz. Ini sekali lagi aku ngucapin terima kasih buat Maxima yang sudah bekerja sama dengan Alfaiz, sudah siap membantu teman-teman yang ada di Indonesia ya buat persiapan CPNS-nya. Dan kita lihat diterapkan jadinya 39.200. Nah, apakah dengan harga yang sangat terjangkau ini juga kualitas soalnya bagus dan hot sesuai yang aku sampaikan tadi? Yuk kita lihat sedikit soal-soalnya. Jadi buat teman-teman yang belum tes, ini kesempatan banget buat dapat soal-soal yang hot yang sesuai dengan soal SKD tahun 2021. Nah, itu teman-teman, silahkan teman-teman yang belum tes, masih ada kesempatan buat belajar, buat latihan di soal-soal tryoutnya. Semoga kerjasama antara Alfaiz dengan Maxima ini bisa ngebantu teman-teman dalam persiapan belajar CPNS tahun 2021. Dan website ini juga bisa diakses melalui smartphone kalian kalau kalian pengen pakai smartphone ya. Oke, terima kasih semuanya. Yuk kita lanjut ngerjain soal-soal ya. Semangat! Soal nomor 3. Di bawah ini terdapat contoh-contoh perilaku sebagai berikut. Yang pertama, membina rasa nasionalisme, menghargai perbedaan suku, menghormati semua orang, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas dari guru. Perilaku yang sesuai untuk nilai persatuan Indonesia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, oke, silahkan teman-teman para master, para juara. Yuk, semuanya silahkan boleh jawab di kolom komentar dulu. Boleh, yang mana jawabannya? Oke, sudah teman-teman? Yaps, kita lihat jawaban dari kawan-kawan ya. Nah, yang diminta adalah nilai persatuan Indonesia. Yang jelas yang pertama adalah membina rasa nasionalisme ya. Ini ada ya di penjabaran dari sila ketiga. Menghargai perbedaan suku, karena kan Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam ya. Maka ini juga masuk ya, menghargai perbedaan suku. Menghormati semua orang. Oke, apakah ini merupakan nilai persatuan Indonesia? Ingat, bagus semua ya untuk soal CPNS tahun 2021. Pilihannya bagus, tapi mana yang paling sesuai dengan minta soalnya gitu ya. Nah, mengikuti upacara bendera, Kak, masuk sila ketiga nggak, Kak? Dia masuk, karena mengikuti upacara bendera itu merupakan aplikasi atau implementasi dari patriotisme atau rela berkorban. Maka rela berkorban juga masuk ke persatuan Indonesia ya. Maka 1, 2, dan 4 kita lihat ya. Jawabannya yang B. Oke, aman ya, sampai nomor 3 dapat 15 poin. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman, jangan lupa berlangganan website Maxima biar makin maksimal belajarnya ya. Kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Seorang yang memiliki sifat akuntabilitas akan membentuk lingkungan kerja yang akuntabel, sehingga bekerja seimbang sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas memiliki arti yang luas, salah satunya adalah apakah A efektif, efisien, bertanggung jawab, mengedepankan kepuasan pelanggan, tidak menyalahgunakan benda milik negara. Kalau kita lihat soalnya hot banget, pilihannya mirip-mirip ya. Oke, silahkan teman-teman, karena kata kuncinya adalah akuntabilitas. Menurut teman-teman yang apa?
Ya, akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Maka jelas yang C. Mantap. Selamat yang benar, yang belum benar latihan lagi, masih banyak soalnya. Besok kita upload juga video-video baru ya. Dan buat teman-teman yang pengen banyak konten bisa cek Instagramku yaitu Febri Irawan Faiz. Di situ juga banyak konten menarik. Lanjut. Soal nomor 5. Seorang atasan memberi tugas untuk membuat laporan SPJ dalam waktu 1 minggu. Pada saat yang sama ada banyak tugas pelayanan yang memerlukan tindakan dengan segera dan membuat Anda lembur untuk beberapa hari. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang yang menjunjung tinggi nilai integritas terhadap tugas SPJ yang atasan berikan kepada Anda? Kak, kok soalnya mirip TKP? Buat teman-teman yang belum tes nih, ini ya bukan bocoran, ini apa ya? Apalah sebutannya, aku belum tahu nih. Intinya, kemarin teman-teman yang tes itu banyak dapat soal yang mirip dengan TKP, terutama soal di integritasnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Silahkan, bagus semua. Yang A, menyelesaikan dengan tenggang waktu karena banyak pekerjaan lain. Menyelesaikan sesuai janji walaupun kondisi tubuh sudah sangat terkuras. C, menyelesaikan dengan cepat dan asal-asalan. Meminta atasan untuk memberi keringanan agar SPJ dapat dikerjakan dengan maksimal. Tidak mengerjakan SPJ karena sebenarnya bukan tupoksi Anda. Nah, mana nih orang-orang yang menjunjung nilai integritas nih teman-teman nih, ya kan? Yang mana nih? Oke, yaps. Ini intinya kita dikasih tugas untuk membuat laporan SPJ. Pada saat itu juga kita banyak tugas pelayanan yang memerlukan tindakan dengan segera. Maka ya ini udah tanggung jawab kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya ya, sesuai dengan janji, sesuai dengan perjanjian awal. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, menyelesaikan sesuai janji walaupun kondisi tubuh sudah sangat terkuras ya. Jadi itulah jawabannya teman-teman. Seorang yang berintegritas adalah yang konsisten menjalankan apa yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Sehingga pada kasus di atas, Anda tetap mengerjakan SPJ sesuai perjanjian atau deadline walaupun kondisi tubuh Anda telah terkuras secara tenaga dan pikiran. Oke, semoga maksimal ya teman-teman ya jawabannya ya. Selamat yang benar sampai nomor 5. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Kita masuk ke soal bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut ini yang bukan menjadi unsur-unsur bela negara adalah, silahkan teman-teman, para master, para juara, boleh jawab dulu di kolom komentar. Oke teman-teman, sudah dapat jawabannya? Jangan lupa ya, komennya di kolom komentar juga ya teman-teman ya. Oh, sampai lupa, untuk soal-soalnya udah aku sertakan di kolom deskripsi ya. Ya, silahkan teman-teman cek ya, situ ya. Ada di kolom deskripsi, cek aja. Download gratis, tapi pakai kuota sendiri. Oke teman-teman, dah. Yo, ini kata kuncinya adalah unsur-unsur bela negara tetapi yang bukan. Berarti yang A, kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, cinta tanah air. Oke juga. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, itu juga masuk. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, masuk. Hidup bergotong royong. Nah, ini yang ditanya adalah Kak, kan bagus, tapi yang ditanya adalah unsur-unsur bela negara teman-teman ya. Ini adalah beberapa unsur-unsur bela negaranya. Yang pertama, kesadaran berbangsa bernegara, cinta tanah air, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Maka jawabannya yang E. Oke. Semoga benar semua sampai nomor 6. Masih banyak soalnya, gimana? Masih kuat nggak? Seneng bahas banyak atau dikit nih? Nanti komen ya. Oke, kita lanjutin dulu ya. Soal berikutnya. Perhatikan contoh pelaksanaan unsur-unsur bela negara di bawah ini. Mengenal, memahami, dan mencintai wilayah Indonesia. Menjaga tanah dan seluruh ruang wilayah Indonesia. Melestarikan dan mencintai lingkungan hidup. Contoh pelaksanaan di atas termasuk dalam unsur bela negara. Yang A, memiliki kemampuan awal bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, meyakini Pancasila sebagai ideologi, cinta tanah air, dan terakhir kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, ini semuanya adalah unsur-unsurnya, tetapi yang diminta adalah kasus yang ada di atasnya, 1, 2, 3. Yuk, menurut teman-teman, yang mana nih? Mengenal, memahami, mencintai, menjaga dan seluruh ruang, menjaga tanah dan seluruh ruang wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup. Oke, di sini banyak kata cinta, teman-teman. Itulah kata kuncinya. Maka jawabannya yang D, cinta tanah air. Oke, ya. Oke teman-teman, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Kalau tanya silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak ada, lanjut. Soal nomor 8. Sikap kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara harus selalu siap untuk bela negara. Berikut
ciri dari karakter kesiapsiagaan bela negara secara mental yang baik kecuali, teman-teman ya. Silakan boleh dijawab lagi, silakan tulis di kolom chat yang mana atau kolom komentar boleh, teman-teman. Oke. A. Mengelola emosi dengan baik, berperilaku menurut norma sosial yang diakui, memiliki pemikiran yang tajam, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Opsinya bagus banget semuanya. Yang mana nih kira-kira nih? Oke. Nah, di sini adalah karakter dari kesiapsiagaan bela negara secara mental yang baik. Tapi kecuali gitu kan. Ya kan? Karakternya nih. Yang mana nih? Siap siaga bela negara. Yang A, mengelola emosi dengan baik, jelas dong. Masuk ya. Karakter kesiapsiagaan bela negara. Berperilaku menurut norma sosial yang diakui, ya jelas masuk. Memiliki pemikiran tajam, maksudnya yang masuk ke cerdas juga ini ya. Tapi apakah ini merupakan ciri dari karakter kesiapsiagaan bela negara secara mental yang baik? Ini bukan yang utama ya teman-teman ya. Yang D, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, ini juga masuk. Dan E, menjadikan pengalaman sebagai guru yang terbaik. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, ini adalah poin-poinnya teman-teman ya. Memang soalnya hot banget. Jadi kalau kita sering latihan soal hot, soal penalaran, itu akan membuat kita jadi semakin biasa ngerjain soalnya, jadi kita nggak kesulitan lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 9. Seperti biasa ini jadi tugas favorit buat teman-teman. Hot scan soalnya ya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar jawaban untuk soal nomor 9 dan kasih tahu alasannya. Nanti kita akan upload lagi ya video-video tentang TWK yang lainnya biar teman-teman makin semangat ya. Jangan lupa dukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya dengan klik like-nya. Makasih. Jangan lupa subscribe-nya, semoga berkah ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.